Dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu hayat dengan baik. Yang saya hormati Bapak Elvis dan Ibu Prima selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hayat. Dan yang saya hormati segala halayak yang melihat video ini. Sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu, mahasiswa ditugaskan untuk membuat proyek ilmu hayat dari salah satu hewan atau tumbuhan yang bisa atau akan dikembangkan sebagai teknologi yang berkaitan dengan mechanical engineering. Nah, langsung saja untuk masuk ini dalam slide-nya. Itu pengembangan sistem mekanis berbasis ilmu hayat. Adaptasi mekanisme sayap burung hantu untuk reduksi kebisingan kipas laptop. Latar belakang dari proyek ini yaitu pertama, kipas laptop itu menghasilkan kebisingan yang luar biasa ya untuk kebisingan laptop itu akibat dari aliran fluida atau udara turbulen. Yang kedua, kebisingan ini mengganggu kenyamanan pengguna. Nah, kebisingan ini menjadi salah satu keluhan bagi user yang menggunakan laptop berperforma tinggi atau laptop yang memiliki embel-embel gaming. Ya. Itu biasanya menggunakan spek yang tinggi, jadi harus diimbangi dengan cooling system yang mumpuni. Nah, yang ketiga, burung hantu ini dikenal memiliki kemampuan terbang yang senyap. Nah, nanti ini akan diimplementasikan dari kemampuan terbang yang senyap ini akan diimplementasikan kepada fan laptop atau kipas laptop. Nah, tujuan dari proyek ini diharapkan yang pertama itu bisa menganalisis struktur sayap burung hantu. Nah, yang kedua itu menerapkan prinsip desain sayap burung hantu tersebut pada kipas laptop. Nah, yang ketiga itu mengurangi tingkat kebisingan, reduksinya tanpa mengorbankan performa pendinginannya, cooling sistemnya. Nah, jadi suaranya itu senyap, laptopnya itu senyap, tapi performanya tetap tinggi, cooling sistemnya juga baik. Nah, diharapkan seperti itu. Nah, burung hantu ini. Mengapa saya mengambil burung hantu ini sebagai bahan proyek saya? Dikarenakan burung hantu ini memiliki kemampuan yang telah diberikan oleh sang pencipta itu kemampuan terbang dalam keadaan senyap itu. Memiliki struktur sayap itu yang bisa membuatnya terbang dalam senyap tanpa hampir tanpa suara sedikit pun. Jadi ini sangat menarik khususnya pada kalangan engineer ya, bisa menjadi sangat salah satu inspirasi bagi engineer untuk bisa mengembangkan uh, prinsip dari sayap burung hantu ini pada sebuah teknologi. Nah, sebelumnya itu kita masuk dulu ke struktur sayapnya. Mengapa sayap burung hantu itu bisa senyap dalam terbang. Nah, di sini ada strukturnya, sedikit gambarnya. Yang pertama itu ada ujung bulu yang bergerigi. Nah, di ujung-ujung sini ada gerigi seperti sisir atau gerigi-gerigi seperti gergaji lah gitu. Nah, yang berfungsi itu untuk memecah aliran fluida turbulen menjadi bagian-bagian yang kecil dan itu bisa mengurangi tingkat kebisingan. Lalu ada bulu-bulu halus. Bulu halus ini terdapat di sayapnya ini halus berfungsi untuk meredam suara dan mengurangi gema atau gesekan pada saat terbang. Nah, ini untuk memecah aliran fluida dan bulu halus ini berfungsi untuk meredam. Nah, ketiga itu ada rumbai bulu. Nah, rumbai bulu ini berfungsi untuk menyamarkan suara-suara saat terbang. Suaranya itu saat burung hantu ini terbang. Jadi di sini juga ada bulu dengan tepian halus. Nah, di sini
Di tepi-tepi ini terdapat bulu-bulu halus ini, bulu-bulu halus seperti bludru ini halus berfungsi untuk meredam juga. Nah, jadi struktur sayap burung hantu ini sangat kompleks, sangat-sangat kompleks. Yang pertama itu ada ini dia untuk memecah aliran-aliran turbulennya supaya menjadi bagian-bagian yang kecil. Ada yang untuk meredam, ada yang untuk menyamarkan, ada yang untuk meredamkan lagi. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan burung hantu ini bisa terbang dengan hampir tanpa suara, sangat senyap. Nah, ini gambarannya. Ini gambaran ilustrasinya dan ini gambaran asli dari sayap burung hantu tersebut. Nah, di sini ada gerigi-geriginya seperti sisir itu. Nah, fungsi untuk memecah aliran fluida turbulen ya di sini. Nah, ada rumbai bulu dan ada bulu dengan tepian halus di sini juga ada. Nah, di dalam ini, nah ini tampak sayap ini tampak dari depan ya, ini dari depan. Jadi kalau yang ini kan dari dalam ya. Jadi struktur bulu halusnya ini ada di dalam di sini, tapi di sini juga ada nih bulu-bulu halusnya juga, tapi tidak ada di dalam. Nah, prinsip ini juga telah diterapkan juga ya pada sebuah teknologi, pada sebuah pesawat, yaitu pesawat B-12 Spirit. Nah, terlihat kan. Nah, ini pesawat B-2 Spirit ini. Pesawat siluman ini, siluman pengeboman. Nah, ini merupakan pesawat yang juga terinspirasi dari sayap burung hantu yang tersebut. Nah, terinspirasi mungkin tidak semua dari struktur tadi diterapkan, tapi ini terinspirasi lah dari burung hantu tersebut. Nah, oke, next. Nah, tepi belakang sayap burung hantu dapat mengubah pola aliran udara. Nah, akibat dari struktur bulu burung hantu tadi bisa mengubah pola aliran fluida turbulennya ini. Nah, yang awalnya dari high pressure, tekanan tinggi, tekanan tinggi, tekanan tinggi. Nah, akan melewati sayap ini. Dapat mengubah pola alirannya. Nah, dari gerigi-gerigi di depan tadi itu bisa memecah aliran-alirannya itu dan bisa membuatnya jadi bagian-bagian kecil, bisa melewati sini. Nah, melewati ini. Nah, itu. Nah, lalu ini dia desain kipasnya. Kipas laptopnya konvensional pada umumnya itu seperti ini. Nah, ini sebagai satu kesatuan cooling system. Ini ada heat pipe, ada kipas laptop. Nah, berfungsi untuk pendinginan laptop. Nah, ini yang memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi ini di laptop itu. Nah, dan ini desain kipas laptopnya yang menggunakan prinsip sayap burung hantu tadi. Nah, kita implementasikan gerigi-gerigi pada sayap burung hantu itu tersebut, implementasikan, kita terapkan pada kipas laptop ini. Nah, dipasangkanlah gerigi-gerigi ini untuk memecah aliran turbulen supaya bisa memecah aliran turbulen dan bisa meredam suara gitu, bisa mengecilkan suaranya gitu dari aliran itu. Nah, seperti ini. Nah, nah, ini dia gambarannya, ilustrasinya. Kalau fluida atau udara itu melewati bilah kipasnya dari udara masuk, nah, berputar. Nah, disinilah fungsinya itu peran dari gerigi-geriginya ini untuk memecah aliran turbulennya. Nah, jadi bisa mengurangi reduksi kebisingan. Nah, dan ini merupakan salah satu prospek atau eh, peluang ini untuk brand-brand laptop besar raksasa seperti HP, Lenovo, Acer, atau Asus, nah, atau MSI dan segala macamnya untuk menerapkannya pada laptopnya. Dan ini bisa dijadikan branding
atau nama. Daya tarik untuk jualnya itu bisa dibikin seperti silent or cooling system. Nah, jadi konsumennya itu, jadi keluhan-keluhan konsumen atas kebisingan kipas laptop ini bisa diatasi dengan memberikan solusi seperti ini pada brand-brand laptop. Jadi konsumennya juga akan lebih banyak yang tertarik itu. Karena tidak semua konsumen itu menggunakan laptop gaming itu untuk gaming ya. Karena banyak juga di antara konsumen itu yang menggunakan laptop gaming atau berperforma tinggi itu untuk kerja, misalnya untuk di office, atau bahkan mereka itu sebagai mungkin seorang desainer, content creator misalnya, yang yang menuntutnya itu memiliki device yang mumpuni. Jadi mereka mungkin kerjanya di office. Nah, jadi mereka terganggu, mungkin rekan-rekannya terganggu dengan suara kipas yang berisik. Nah, inilah solusinya. Ini dia solusi yang diberikan. Nah, jadi sayap burung hantu itu bisa diimplementasikan pada sebuah teknologi seperti ini. Dan bisa menjadi daya tarik juga untuk konsumen. Dan brand bisa memanfaatkan ini. Semua brand bisa memanfaatkan eh, kipas atau fan laptop seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk presentasi dari proyek saya, ilmu ayat. Baiklah, saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.